Pemirsa, jumpa kembali di channel Detektif Sejarah DS dengan tema Tan Malaka dan Pemikirannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya. Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka atau yang lebih dikenal Tan Malaka adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia juga seorang filsuf, penulis, dan politisi kelahiran 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nama Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis turunan ibu. Semasa kecilnya, Tan Malaka senang mempelajari ilmu agama dan berlatih pencaksilat. Pada tahun 1908, ia didaftarkan ke sekolah guru negara di Fordekok, Bukit Tinggi. Pada bulan Oktober 1913, ia meninggalkan desanya untuk belajar di sekolah pendidikan guru pemerintah. Sampainya di Belanda, Tan Malaka mengalami kejutan budaya dan pada tahun 1915 ia menderita pleuritis. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan meningkat setelah membaca buku The French Revolution yang ia dapatkan dari seseorang sebelum keberangkatannya ke Belanda. Setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, ia mulai tertarik mempelajari paham sosialisme dan komunisme. Sejak saat itu, ia sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Friedrich Nietzsche juga jadi panutannya. Saat itu, ia mulai membenci budaya Belanda. Kemudian, ia tertarik dengan ajakan bergabung dengan Asosiasi Demokratik Sosial Guru oleh pendiri organisasi yang menjadi cikal bakal PKI, Henk Sneveld. Setelah lulus dari Asosiasi Demokratik Sosial Guru, Tan Malaka pulang ke kampungnya. Tak berapa lama setelah itu, Tan Malaka menyetujui tawaran Dr. C.W. Jansen untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Ia mulai mengajar pada Januari 1920. Selain mengajar, Tan Malaka juga menulis propaganda subversif untuk para kuli, dikenal sebagai Delispur. Selama masa ini, ia mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatera. Salah satu karya awalnya adalah Tanah Orang Miskin, yang menceritakan tentang perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara kaum kapitalis dan pekerja, yang dimuat di Dead Free World edisi Maret 1920. Ia juga menulis mengenai penderitaan para kuli kebun teh di Sumatera Pos. Tan Malaka sempat menjadi calon anggota Volksraad dalam pemilihan tahun 1920 mewakili kaum kiri. Namun, pada 23 Februari 1921, ia mengundurkan diri dan memilih mendirikan sekolah rakyat dengan bantuan tokoh Sarekat Islam SI Merah. Tan Malaka banyak menghasilkan karya yang sangat fenomenal. Aksi Massa, Madilog, dan Garpolek. Dua nama terakhir dianggap merupakan karya penting dari Tan Malaka. Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia pada saat itu. Tan Malaka wafat pada 21 Februari 1949. Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi TKB. Suradi diberi tugas untuk membunuh Tan Malaka oleh Letnan II Sukojo dari Batalion Sikatan Divisi Barawijaya. Dari sumber lain, Tan Malaka dikatakan diculik serta dibunuh, dan makamnya tidak pernah ditemukan. Sumber lain mengatakan Tan Malaka yang dibunuh dan dimakamkan di dalam hutan dekat markas Sukojo. Meskipun Tan Malaka dibunuh, namun pemikiran-pemikirannya untuk Indonesia begitu penting dan masih hidup hingga sekarang. Berikut poin-poin penting pemikiran Tan Malaka untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran Indonesia. Pemikirannya untuk Indonesia di bidang politik ada 4 poin. 1. Kemerdekaan Indonesia dengan segera dan mutlak. Mendirikan suatu republik federasi dari berbagai pulau di Indonesia. Dengan segera mengadakan rapat nasional yang mewakili semua golongan rakyat dan agama-agama di Indonesia. Yang keempat,
dengan segera memberikan hak memilih yang penuh kepada penduduk Indonesia, laki-laki dan perempuan. Pemikiran Tan Malaka di bidang ekonomi ada 10 poin. Pertama, menjadikan milik nasional pabrik-pabrik, tambang-tambang seperti tambang batu arang, minyak, dan emas. 2. Menjadikan milik nasional hutan-hutan dan kebun-kebun besar modern seperti kebun gula, karet, teh, kopi, kina, kelapa, nila, dan ketela. 3. Menjadikan milik nasional bank-bank, kongsi-kongsi, dan maskapai-maskapai dagang yang besar-besar. Yang 4. Elektrifikasi seluruh Indonesia dan mendirikan industri-industri baru dengan bantuan negara, misalnya pabrik tenun, mesin, dan perkapalan. 5. Mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan memberikan pinjaman yang murah oleh negara. 6. Menjadikan milik nasional alat-alat pengangkutan dan lalu lintas. 7. Memberikan ternak dan perkakas kepada kaum tani untuk memperbaiki pertaniannya dan mendirikan kebun percobaan negeri. 8. Memindahkan rakyat besar-besaran dengan ongkos negara dari Jawa ke tanah seberang. 9. Membagi-bagikan tanah yang kosong kepada petani yang tak bertanah dan miskin dengan memberikan sokongan uang untuk mengusahakan tanah itu. 10. Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikannya kepada petani miskin. Bidang sosial ada 8 poin. Pertama, menetapkan gaji minimum 7 jam kerja dan memperbaiki syarat-syarat kerja dan penghidupan buruh. 2. Melindungi buruh dengan mengakui hak mogok. 3. Buruh mendapat bagian dari keuntungan industri besar-besar. 4. Mendirikan rapat-rapat buruh industri besar. 5. Memisahkan negara dari gereja dan masjid dan mengakui kemerdekaan agama. 6. Memberikan hak sosial, ekonomi, dan politik kepada tiap-tiap warga Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. 7. Menjadikan milik nasional rumah kediaman yang besar-besar, mendirikan rumah baru, dan membagikannya kepada pekerja negara. 8. Memerangi sekuat mungkin penyakit-penyakit menular. Bidang pendidikan ada 3 poin. Pertama, pendidikan diwajibkan dan diberikan secara cuma-cuma kepada setiap anak-anak warga Indonesia sampai berumur 17 tahun. Dengan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang utama. 2. Meruntuhkan sistem pengajaran Belanda dan mengadakan sistem baru yang berdasarkan langsung atas kebutuhan industri yang ada atau yang bakal diadakan. 3. Memperbaiki dan memperbanyak sekolah pertukangan, pertanian, dan dagang, dan memperbaiki serta memperbanyak sekolah-sekolah teknik tinggi dan sekolah untuk pengurus tata usaha. Pemikiran Tan Malaka bidang militer ada 3 poin. Pertama, menghapuskan tentara imperialistis dan menjalankan milisi rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia. 2. Menghapuskan aturan tinggal dalam tangsi atau komponen dan semua aturan yang merendahkan serdadu-serdadu bawahan dan memperkenankannya tinggal di kampung-kampung dan di rumah yang bakal didirikan untuknya, memberi perlakuan yang baik dan memperbesar gajinya. 3. Memberikan hak penuh untuk mengadakan organisasi dan rapat kepada serdadu-serdadu bawahan. Pemikiran Tan Malaka di bidang polisi dan justisi ada 3 poin. Pertama, memisahkan pamong praja, polisi, dan justisi. 2. Memberikan hak penuh kepada tiap-tiap orang yang didakwa untuk membela dirinya di depan pengadilan dari serangan undang-undang dan membebaskan yang didakwa itu dalam 24 jam jika bukti-bukti dan saksi kurang cukup. 3. Tiap-tiap perkara yang mempunyai dasar yang sah harus diperiksa dalam 5 hari di pengadilan yang terbuka, tertib, dan pantas. Pemikiran Tan Malaka di bidang program aksi ada 7 poin. Pertama, menuntut 7 jam bekerja, gaji minimum, dan syarat bekerja yang lebih baik bagi dan penghidupan kaum buruh.
2. Mengakui serikat pekerja dan hak mogok. 3. Pengorganisasian buruh untuk hak ekonomi dan politik. 4. Menghapuskan sanksi atau penalti sanksi. 5. Menghapuskan undang-undang dan peraturan yang menindas gerakan politik seperti hak luar biasa, larangan mogok, larangan pers, larangan rapat, dan larangan memberi pengajaran, dan juga mengakui kemerdekaan bergerak yang sepenuh-penuhnya. 6. Menuntut hak berdemonstrasi, dikuatkan oleh massa demonstrasi di seluruh Indonesia untuk melawan penindasan ekonomi dan politik, seperti melawan peraturan pajak, dan menuntut dengan segera pembebasan orang-orang buangan politik. Aksi massa tersebut harus dikuatkan oleh pemogokan umum dan massa yang tak menurut pemerintah. 7. Menuntut penghapusan Volksrat Van Indi dan Algemini Sekretaris dan membentuk Rapat Nasional, Majelis Nasional yang darinya akan dipilih badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Rapat Nasional. Pemirsa, itulah beberapa poin pemikiran Tan Malaka yang diberikannya untuk Indonesia. Dan Presiden kedua Republik Indonesia paling banyak merealisasikan pemikiran-pemikiran Tan Malaka tersebut. Demikian konten ini, semoga bermanfaat dan jangan pernah melupakan jasa para pahlawan dan pejuang bangsa. Kita bertemu kembali pada tema berikutnya.